Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Lama kita vakum dalam acara pembacaan kitab Bhagavad Gita pada channel saya ini. Mari kita teruskan kembali. Kali ini saya pilihkan percakapan yang ketiga, sloka 35, tentang bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Ini tentu saja penting agar kita mengerjakan sesuatu tanpa ada unsur keterpaksaan. Semua pekerjaan kita kerjakan dengan hati yang senang. Saya persilahkan cucu saya, Nyoman Natali Rizka Devi, membacakan sloka ini terlebih dahulu. Ayo, silakan dibaca, Nyoman. Om Swastiastu. Sreyan Swadharma Wiguna Param Dharma Swanustita Swadharmeni Danam Sreya Para dan Mubayawaha. Terima kasih, Rizka. Saya ambil terjemahan dari Bapak almarhum Nyoman S. Pendit. Begini bunyinya: lebih baik mengerjakan kewajiban atau pekerjaan sendiri walau tidak sempurna daripada melakukan pekerjaan orang lain walaupun dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam kewajiban orang lain yang sangat berbahaya. Umat sedharma, sloka ini lahir sebagai nasihat Krishna kepada Arjuna yang tidak mau berperang di medan laga dalam perang Bharata Yuda. Padahal Arjuna memilih profesi ksatria yang tugasnya memang membela negara dan siap menghadapi musuh di dalam peperangan. Arjuna justru berniat sebagai sannyasi setelah ia melihat siapa yang dihadapinya, saudara-saudara dan gurunya sendiri. Arjuna tiba-tiba ingin menjadi sannyasi, seorang pertapa yang kebutuhan hidupnya kemudian dengan cara pemberian sedekah orang lain. Tentu saja menjadi sannyasin itu boleh-boleh saja, tetapi haruslah mantap dalam garis kehidupan itu, bukan tiba-tiba dan bukan mengerjakan pekerjaan sebagai sannyasin sementara pilihan swadharmanya sudah ksatria. Ini yang tidak dibenarkan oleh Krishna, dan kewajiban ini disebut rancu. Selain sebagai pilihan, kewajiban seseorang harus sesuai dengan kemampuan, dan semuanya itu melalui proses latihan termasuk pendidikan. Adalah sangat berbahaya mengerjakan pekerjaan orang lain yang tidak kita kuasai dan tidak kita pahami bagaimana cara mengerjakannya. Kalaupun itu kita paksakan, juga sangat tidak menguntungkan, karena pemaksaan dalam menjalankan swadharma tidaklah baik. Seorang petani misalnya akan sangat berbahaya
Kalau secara tiba-tiba mengerjakan pekerjaan sebagai nelayan di laut yang lepas, ia bisa digulung gelombang, tidak bisa mengendalikan perahunya. Demikian halnya nelayan akan tidak bisa menguasai medan jika melakukan pekerjaan sebagai seorang pemburu di hutan. Seorang Brahmana pun tidak akan berhasil melaksanakan tugas sebagai Vaisya ataupun sebagai kesatria. Dan tentu saja tidak mungkin seorang Vaisya mengerjakan tugas seorang Brahmana. Kalau seseorang ingin meningkatkan swadharmanya, beralih dari Vaisya menjadi Brahmana misalnya, maka lakukanlah proses pembelajaran, proses aguron-guron. Itu inti yang mau disampaikan Krishna lewat sloka ini. Bekerjalah kamu sesuai bidang, sesuai swadharma yang telah kamu pilih dan ilmunya telah dikuasai. Umat sedharma yang berbahagia, lewat ajaran Bhagavad Gita ini, umat Hindu diperkenalkan dengan sistem kerja yang bersifat profesional. Bekerja harus sesuai dengan profesinya. Banyak hal yang kini rancu. Seorang guru yang menempuh pendidikan formal bertahun-tahun malah bekerja di pabrik es. Ini misalnya. Sarjana ekonomi bekerja di perkebunan. Sebaliknya, insinyur pertanian bekerja di bank. Bisa jadi ini bukan kehendaknya, tetapi karena dipaksa oleh keadaan. Lowongan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya sulit ada. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda-tunda. Ini tentu saja cermin masyarakat yang tidak normal. Sementara ajaran dalam Bhagavad Gita untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Sekarang ini kerancuan begini merajalela yang disebabkan oleh ego manusia yang sangat tinggi, seolah-olah semua hal bisa dikerjakan seseorang. Bukan karena kesempatan bekerja sesuai bidangnya tidak ada, tetapi banyak orang yang mencari-cari pekerjaan di luar apa yang dikuasainya, di luar kewajibannya. Pensiunan militer tiba-tiba kepingin menjadi tokoh agama dan ingin memimpin majelis agama, padahal tanpa melewati proses pendidikan, dan jam terbangnya juga tidak cukup dalam memahami agama, apalagi memahami problem yang ada di masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Mari kita mengukur diri kita sendiri, apa yang sanggup kita kerjakan, pekerjaan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan orang lain, dan apa yang sebaiknya dikerjakan oleh kita sendiri. Ibarat kita mengenakan pakaian, mari ukur pakaian itu dengan keadaan kita sendiri. Karena sangat berbahaya mengerjakan pekerjaan yang tidak kita kuasai. Bukan saja berbahaya untuk diri kita, juga untuk masyarakat luas yang berdampak dari apa yang kita lakukan. Demikian umat sedharma,
1 sloka sudah saya ulas. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.